Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Nabiil Mustafa Muhammad ibn Abdullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm akrimna bin nuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wanshur alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, alhamdulillah kita syukur masih diberikan Allah nikmat sehat dan kita akan lanjutkan lagi ngaji kita di bab ketika fi'il mudhari, yaitu fi'il mudhari ketika dia bertautan dengan nun inath dan juga nun taukid yang khafifah ataupun yang tsakilah. Di pertemuan yang lalu kita membahas tentang nun taukid, ya. Eh, betul ya. Hmm. Iya, Ustaz. Heeh. Coba kasih tahu kemarin apa aja yang udah dipelajari Bu Ren? Secatatannya Bu Rani. Ini mohon maaf saya agak batuk-batuk dan suara saya agak berat. Heeh. Yang saya pahami, Ustaz, kemarin Heeh. itu ada nun taukid itu ada dua, nun sakilah dan nun hafifah, kemudian ada nun nisbah. Jadi jika bertautan dengan apa ya? Fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari. Jika bertautan dengan fi'il mudhari, dia bisa nun inas atau nun sakilah atau hafifah. Oke, baik. Pengetahuannya harus dilihat dari konteks kalimatnya ya. Misalnya kayak yada'una sama yada'una gitu kemarin. Ada yang dia wawunya fa'il jamak mudzakkar, ada yang dia jamak muannas. Heeh. Jadi untuk membedakan nanti kedua itu tergantung nanti konteks kalimatnya. Mm-mm. Oke. Terus kalau ketemu sama lan sama lam, dia apa keadaannya? Eh, Keadaannya jadi tetap ya dibaca. Mm-mm. Baik. Barakallah. Yuk, sekarang kemarin kan kita baru bahas fi'il yadribu aja. Betul ya? Baru bahas fi'il yadribu. Iya. Yadribu ketika ketambahan nun satu tambah nun dua. Kalau nun satu namanya khafifah, kalau yang kedua ditambahin dua nun lagi namanya takilah. Nah, terus kemarin kita juga sudah bahas yadribna. Yadribna. Oke. Yang mana yadribna, baik itu dia nanti ketemu sama lam ataupun lan, dia tidak akan pernah, dia akan tetap menjadi mabni. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, gimana kalau kita sekarang yadribani terus yad yadribuna terus ada tadribina tadribina dan yadribna. Gimana caranya dia itu masuk ke dalam
dimasukkan ke dalamnya nun taukid khafifah dan nun taukid sakinah. Yadribna, Mbak Widya, dia failnya untuk kata ganti yang apa? Untuk kata ganti apa? Yadribani, yadribani. Musanna Ustaz. Musanna. Taib. Kalau yadribuna, Bu Enda. Jamak Ustaz. Jamak mudzakkar. Jamak muzakkar. Jamak muzakkar. Oke, taib. Tadribina, Mbak Nur Laila. Jamak muannas salim ya, Ustaz? Jamak muannas salim. Oke. Betul. Kalau yadribna, Mbak Nur Laila. Lagi. Dari mana? Yadribna. Fi'il mudhari, Ustaz. Iya, tahu. Kan kita lagi bahas film tadi. Maksudnya dia untuk apa? Ya dari mana? Nggak tahu, Ustaz. Fi'il mudhari, Ustaz, tapi nggak tahu masuk ke jenis apa ini. Dia film dari juga. Tapi bedanya kalau tadribna itu untuk antunna. Antunna. Kalau ini untuk hunna. Domir ya, Ustaz. Domir, kata ganti. Nah, sekarang permasalahan baru yang mau akan saya kasih. Tambahan dari kemarin adalah gimana caranya kalau yadribuna ini ketambahan nun taukid khafifah dan nun taukid sakilah. Ini ketambahan nun taukid khafifah dan nun taukid sakilah. Ini juga ketambahan nun taukid khafifah dan nun taukid sakilah. Nah, ini akan panjang kita bahas hari ini. Mohon konsentrasi, mohon diperhatikan baik-baik karena ini nanti akan panjang sekali pembahasannya. Taib ya. Udah siap? Ada yang mau tanya dulu sebelum terkait dengan materi kemarin yang belum dipahami? Karena materi hari ini berkaitan erat dengan materi kemarin. Gak ada? Oke, yuk. Bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan baik-baik. Tadi Mbak Widya bilang bahwasannya yadribani itu adalah untuk huma. Terus pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar yadribani ini dia bisa kemasukan nun taukid khafifah ataupun nun taukid sakilah. Taib. Di sini kita tahu bahwa alif di sini sebagai fa'ilnya. Taib. Nun di sini sebagai alamatu tasniyah. Nun tauk ini sebagai nun taukid. Perhatikan baik-baik. Permasalahannya adalah kita dihadapkan dengan 3 nun. Nun taukid yang menjadi alamatu tasniyah. Nun taukid. 2 nun taukid yang menjadi nun taukid khafifah dan sakilah itu mesti kita tambahkan. Kabar mengejutkannya adalah orang Arab itu sangat tidak suka kalau ada huruf yang bersamaan, huruf yang sama itu berada di dalam satu kalimat yang sama. Dan bahkan ini ada 3 kali huruf nunnya. Lalu, apa solusi dari mereka?
solusi dari mereka adalah dengan menghapuskannya. Bagaimana cara menghapuskannya, Ustadz? Menghapuskannya adalah, pertama kita hapuskan nun yang pertama. Ini kita satu, ini nomor dua, ini nomor tiga. Nun al-ula, nun yang pertama, itu dihapus. Nun yang pertama dihapus. Kenapa Ustadz? Karena dia hanya merupakan alamat saja. Kenapa nun kedua dan nun ketiga nggak dihapus Ustadz? Kalau nun kedua dan nun ketiga dihapus, kita gagal dalam mentaukidkannya. Makanya nun pertama yang dihapus. Maka yang terjadi adalah ya riba, nun satu, nun dua. Taib. Alif berharokat atau tidak, Mbak Ulan? Bukan. Nggak berharokat ya? Ya. Sampai hari kiamat, alif tidak akan pernah berharokat. Permasalahan berikutnya adalah muncul iltiqa'u sakinain. Muncul iltiqa'u sakinain. Maka dalam hal ini, kita juga dihadapkan dengan kebingungan. Apa yang harus kita lakukan, Ustadz? Kalau begini, Ustadz. Ketemu dua sukun. Ternyata kita kenal dekat dengan istilah namanya mad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya lupa nama matnya. Yang bentar. Biar saya nggak salah. Saya lupa ingat nama matnya. Bukan. Jan itulah. Mat lazim. Mad lazim saqal filmi. Betul. Mat lazim. Nah, kabar baiknya adalah orang Arab itu mereka punya satu solusi untuk keadaan di mana ada huruf mat di situ yang bertemu dengan huruf yang juga sukun setelahnya. Yang kita kenal dengan istilah namanya mat lazim. Ya, ini kalau di sini lazim kilmi. Kalau yang di fawahitu suar itu mat lazim harfi. Nah, ini adalah yang kilmi. Maka kita itu diberikan solusi membacanya adalah yad riban. Nah, baik. Lalu untuk menandakan bahwasannya fiil tersebut adalah fiil mutsanna, harokat yang tadinya fathah itu diubah menjadi kasroh. Jadi bacanya adalah yadriban. Nah, kenapa Ustadz kok harus dipanjangkan Ustadz cara membacanya? Karena orang Arab atau ulama sorof mengatakan ketika kita itu memanjangkan suara ketika ketemu dua sukun dalam keadaan di mana di situ ada huruf matnya, maka mulut itu sedang bersiap-siap untuk mengucapkan huruf setelahnya. Kayak jan. Terus kayak apa lagi? Haqqoh. Karena kalau haqqoh itu
kita lagi nggak siap-siap kayak haqqoh. Nggak ada bedanya antara haqqoh sama haqqoh. Beda. Makanya ketika ada satu kalimat dalam kalimat apa namanya Arabia, ketika ada huruf mat di situ dan setelahnya ada huruf sukun, maka dia dipanjangkan terlebih dahulu agar bersiap-siap untuk mengucapkan huruf setelahnya. Makanya dibacanya haqqoh. Karena kalau haqqoh nggak ada panjangnya, itu nggak akan beda antara haqqoh yang sebelah kiri dan haqqoh yang sebelah kanan. Nggak ada bedanya. Nah, makanya itu disebut sebagai namanya mad lazim. Kalau yang di huruf namanya harfi, kalau yang di kayak gini namanya adalah kilmi. Oke, sampai sejauh ini ada pertanyaan? Aku Ustadz nanya, Ustadz. Hah? Tadi ya ribana. Terus untuk menandakan apa tadi menjadi dia ya ribani gitu. Itu supaya menunjukkan kalau dia itu musanna. Jadi makanya dikasrohkan dia. Kalau Dikasrohkan agar menunjukkan dia musanna. kalau dia dipatahkan jadi nggak menunjukkan musanna ya? Iya, nggak menunjukkan musanna. Iya, baik. Oke, ada lagi? Sebentar. Yuk, ada pertanyaan lagi sampai sejauh ini? Ini kita pelan-pelan dulu. Sebelum saya ngasih tahu tentang i'rabnya secara lengkap, ini kita pahami dulu apa namanya hal mendasarnya dulu, supaya nanti ketika mengi'rab gak ada kesulitan. Paham ya stepnya ya? Yadribani, kemudian ditambahkan nun satu, nun khafifah, tambah nun satu lagi, nun sakilah. Kemudian nun yang keduanya ini, nun apa? Alifnya merupakan fa'ilnya, nun yang kedua merupakan alamatu tasniyahnya, nun kedua apa nun pertama alamatu tasniyah, nun kedua dan nun ketiga adalah menunjukkan nun taukid. Kemudian karena orang Arab itu nggak suka satu huruf yang sama itu bergabung dalam satu kalimat, maka dihapuskan salah satunya. Maka dalam hal ini yang dihapus adalah nun yang pertama. Sebab kalau kita menghapus nun yang kedua ataupun yang ketiga, kita gagal dalam mentaukidkan. Setelah itu muncul permasalahan adanya dua iltiqa usakinan, ketemu dua sukun. Kita nggak bisa menghapuskan yang kanan, menghapuskan alif, tersebab dia merupakan fa'il. Kita juga nggak bisa menghapuskan yang kiri, tersebab dia nun taukid. Maka dalam hal ini orang Arab itu punya solusi untuk mengucapkannya, yaitu dengan dimatkan. Makanya akan kita kenal dengan istilah namanya mat lazim kilmi. Jadi dibacanya yadriban. Nah, untuk menunjukkan bahwasanya yang sedang bertaut fa'ilnya adalah musanna, maka nunnya itu yang tadi awalnya harokatnya kasroh dipindah apa? Yang harokatnya fathah dipindah menjadi kasroh. Oke, sampai sejauh ini sudah bisa dipahami dengan baik? Nanya Ustadz, Eh, yang nah itu kan dia huma dari muzakkar kan Ustadz? Ya huma dari muzakkar atau mu'anas juga kan dua-duanya.
kalau mu'anas kan tadribani. Tadribana, Enggak, Ustaz. yadribani kalau nggak salah. Yadribani. Tadribani, Ustaz. Oh iya? Apa saya yang salah? Iya, Sebentar. tadriban Kalau di Ustaz kalau tasrif, ngomong. kalau di tasrif ya, Ustaz. Heeh. Oke, taib deh. Oh iya, betul. Betul. Saya yang salah. Ah, terus gimana? Berarti kalau yang huma yang mudzakkar itu nggak dikasrohkan kan si nunnya. Berarti kalau yang maksudnya taukidnya Ustaz, nun taukidnya. Taukidnya dua-duanya dikasrahkan, baik itu dia musanna ataupun muzakkar. Hmm. Kirain kirain tuh enggak Ustaz. Di taukid dikasrahkan aja. Nanti tadribani juga pun sama. Tadribani. Saya yang salah. Maaf. Terus Saya itu dikasrohkannya kenapa Ustaz? Maksudnya biar karena kan di catatan saya itu mal fathah Ustaz tetap fathah. enggak dikasrahkan dia Di untuk alamatut tasniyah. alamatut tasniyah. Iya, Oh, jadi alat tasniyah ya bukan musanna ya Ustaz ya? iya. Tasniyah. Oh, ya Ustaz tadi musanna soalnya. Sama kok Mbak, alamatul musanna ataupun alamatul tasniyah. Tapi ya sudah lah, nggak apa-apa. Tasniyah lebih lebih pas untuk dipakai. Mm-mm. Yuk, silakan. Kalau ada lagi yang lain. Alamat tasniyah Ustaz Alamatul di tasniyah. alifnya. Di nun Mm-mm. ya. Di nunnya. Ada lagi? Mbak Nur Laila? Mm-mm. Udah terbayang maksudnya? Simak dulu, Ustaz. Oke, Mbak Idi. Alhamdulillah bisa Ustadz, saya sudah mencerna insya Allah. Oke. Mbak Wika, ada masalah nggak Mbak Widya? Hmm, saya tadi kan sinyalnya nggak bagus ya Ustadz. Ini saya Heeh. pelan-pelan. Insya Allah saya pelan-pelan pahami dulu ya Ustadz. Oke, baik. Mbak Widya, gimana? Paham Ustaz, insyaallah. Oke, baik. Kalau sudah paham ini, insya Allah berikut-berikutnya itu akan lebih mudah. Kenapa? Karena semua berangkat dari asas dihapuskannya nun. Oke, silakan di screenshot dulu, boleh? Kalau mau di screenshot, karena mau saya hapus. Udah ya? Oke, saya hapus. Sekarang kita punya yadribuna. Yadribuna. Oke. Kita tambahkan nun taukid khafifah dan nun taukid sakilah. Yo, pertanyaan saya, Bu Endah. Tadi kan kita sepakat kalau orang Arab nggak suka banyak huruf yang sama dalam satu kalimat. Nah, di antara nun yang ada pada ketiga ini, mana yang dihapuskan, Bu? Nun nomor satu, nomor dua, atau nomor Nomor tiga? 1 Ustaz. Sebab. Sebabnya kenapa? Nggak tahu Ustaz. Oke, Taib. Yuk, siapa yang mau bantu? Sebabnya kenapa? Kok nun yang pertama yang dihapus, betul? Ya, Ustaz. Kalau nun kedua atau ketiga yang dihapus, nanti kita gagal dalam mentaukidkan. Betul. Barakallahu fiik. Jadi, kalau nun yang kedua dan nun yang ketiga yang dihapuskan, kita akan gagal dalam mentaukidkannya. Maka, kita diperintahkan untuk menghapus nunnya
yang pertama. Nah, jadilah yad ribu. Yad ribu. Oke, taib. Sampai sejauh ini muncul masalah. Adanya iltiqa'u sakinan. Pertanyaan saya adalah, kalau iltiqa'u sakinan begini, apa solusinya? Kalau tadi solusinya nggak ada solusi, nggak ada jalan keluar kan? Soalnya alif nggak mungkin dihapus. Oke, nun apa namanya juga nggak mungkin dihapus. Nah, kalau begini, apa solusi yang tepat untuk menjadikan dia itu bisa bersolusi? Dileburkan Ustaz. Dileburkan. Yang Apa yang kedua atau dileburkan? ketiga. Jadinya gimana jadinya? Ya ribut enggak. Ya dribunna gitu. Oke, Ya, itu pendapat dari Mbak Nur Laila. Ya dribunna. Gini jadinya. Begitu. ya Ustaz. Oke, taib. Itu dari Mbak Nur Laila. Yang lain? Dihapus wawunya Ustaz. Dihapus wawunya. Kan waw alamat ininya. Waw failnya. Waw failnya. Yakin kita hapus? Ya, karena kan ada dhamma sebagai tanda jejak ada waw sukun yang terhapus Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Betul sekali. Betul. Alasannya betul dan jawabannya betul. Jadi, wawunya yang dihapus. Terus, sangkaan tadi kita muncul pernyataan. Kalau wawunya dihapus, bukankah nanti failnya hilang, Ustadz? Betul, failnya hilang. Tetapi dengan adanya dhamma, itu menjadi jejak bahwa si apa namanya si waw itu ataupun fiil ini adalah fiil yang dia itu jamak mudzakkar salim. Afan, dia jamak mudzakkar. Maka jadinya adalah ya ribu. Nah, Ustadz, kenapa kok? Nah, nanti muncul pertanyaan lagi. Ustadz, kenapa kok tadi Ustadz bilang yadribani itu nunnya nggak hilang, alifnya nggak hilang Ustadz. Sementara di sini alifnya, sementara dia dribuna, wawunya hilang. Bukankah waw sama alif itu sama-sama huruf mat? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Kan ini sama-sama huruf mat. Maksud kan apa namanya permasalahan kita? Tadi kita sepakat alif nggak hilang karena nggak ada jalan keluar. Oke. Sementara Mbak Ulan bilang tadi waw bisa dihapus dengan adanya doma. Bukankah yadribani dengan adanya fathah itu menjadi tanda bahwasanya adanya alif? Gitu. Bukankah begitu? Tapi kenapa kok ini alifnya dikekalkan, yang dia dribuna, wawnya dihapuskan? Nah, itu kenapa?
Yuk, kalau ada yang tahu bilang tahu, ada yang kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Bu Endah, Tidak tahu, Ustaz. oke. Mbak Widya, siapa tahu ada yang mau coba. Karena alif nggak pernah berharokat Ustaz. Jadi tadi kan karena waw itu dia berharokat sukun, jadi iltiko kan Ustaz. Kalau alif kan dia nggak berharokat, jadi nggak ada proses untuk membuang karena nggak ada iltiko gitu Ustaz. Bukankah kan sama-sama, sama-sama ada, sama-sama ada. Jadi sebenarnya alif itu dia tuh ada loh Mbak, harakatnya sukun gitu loh. Ada sebenarnya, cuman nggak dinampakkan saja. Gitu. Mbak Wika, Mbak Wika, Mbak Wika. Nggak tahu Ustadz. Oke, mau nih, mau Wahida, mau Wahida. Apa untuk membedakan sama dia yang jenisnya mufrad Ustaz? Betul, Barakallahu Fik. Betul jawabannya. Betul, Barakallahu Fik. Betul. Jadi, kenapa yang ini itu dikekalkan? Jawabannya supaya membedakan dengan yadribana, yang mana ini kan dia mufrad. Mufrad domirnya huwa. Kalau misalkan alifnya dihapus, nanti ada iltibas antara musanna dengan mufradnya. Oleh sebab itu, maka yang musanna itu dikekalkan alifnya dan yang domir waw yang ada pada jamak itu tidak dikekalkan, tidak dihapus. Jawabannya begitu. Barakallahu fiik untuk Mbak Wahidah. Jadi untuk membedakan. Gimana yang lainnya? Alhamdulillah. Sudah nyambung alasan kenapa kok wow dihapus dengan alif dikekalkan? Burani, bingung nggak? Coba. Masih mencerna Ustadz. Masih mencerna. Oke, kita lanjut di sini dulu. Oke. Domir huwa ketika ketemu sama nun khafifah sakilah jadinya yadribana. Oke. Domir hum kalau ketemu sama nun taukid khafifah dan sakilah jadi yadribunna. Sedangkan domir huma menjadi yadribani. Oke. Kenapa pertanyaannya? Di sini al-wawnya dihapus. Sedangkan di sini al-alifnya dikekalkan. Jawabannya adalah agar antara domir huwa dan domir huma itu tidak ada iltibas. Karena kalau misalkan domir huma kita hapuskan alifnya menjadi yadribanna. Dia sama seperti yadriban yang ada pada domir huwa. Oleh sebab itu, maka alif tetap dikekalkan. Untuk menjadi pembeda sekaligus untuk menjadi tanda kalau dia adalah fa'ilnya. Atau kadangan juga begini. Alifnya itu disebut sebagai namanya alif tafriqoh. Alif pembeda. Kadangan juga disebut seperti itu. Sampai di sini coba. Ada pertanyaan nggak? Coba. Ya Ustadz,
Ya paham untuk membedakan huwa dan huma. Nah, kaitannya dengan tadi wawunya itu dihilangkan. Untuk terlepas dari iltiqa sakinan. Jadi wawu itu dihapuskan untuk kita menghindari iltiqa sakinan. Wawunya dihapus untuk menghindari iltiqa sakinan. Iya, baik, Ustaz. Heeh. Yuk, Mbak Indi, apa sejauh ini? Coba ada pertanyaan nggak? Alhamdulillah belum ada Ustaz. Oke, Mbak Nur Laila. Ustaz. Oke, baik. Mbak Widya. Cukup Ustaz. Oke, baik. Nah, sebentar. Oke, bisa kita lanjut? Afwan, Ustadz, yang Hmm. tadi minta ditampilkan lagi mau di screenshot. Mana yang Sebelum ini? yang ini tadi, yang ini. Ya, Heeh. Yuk, Mbak Wulan ada pertanyaan nggak sampai sejauh ini? Insya Allah nggak ada Ustaz. Oke, kalau nggak ada, alhamdulillah. Sudah ya, tuntas ya. Terakhir adalah domir antuna. Persis kok sama. Sama kayak prosesnya kita tadi. Sama seperti prosesnya si apa namanya yadribuna ini. Jadi tadribina ya-nya dihapus dan kasrohnya dikekalkan. Jadi tadribina. Tadribina. Oke. Tadribina. Gitu. Jadi dia sama seperti wow. Nah, sekarang kita lanjut ke i'rabnya. Oke, kita lanjut ke i'rabnya. Yuk, di apa namanya? Kita tulis i'rabnya yadribuna. Ini kita hapus dulu. Catat pelan-pelan ya. Ini saya catat secara lengkap supaya nanti bisa ingat lagi. Yuk, dicatat ya. Bismillah. Fa fi'lun. Fi'lun. Mudhari'un. Marfu'un. Litajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Wa alamatu raf'ihi tubutu an-nuni. Oke. Al-mahdzufati litawali
salasati salasi al amsal. Wal alifu. Oh, ini Afan, bukan untuk yang yadribuna. Saya salah. Ini untuk yang yadribani dulu. Afan, maaf ya. Ini untuk yang yadribani dulu. Yadribani. Untuk yang yadribani ya. Maaf, saya salah. Yadribani. Oke. Yang kita apa namanya dari alif dulu. Wal alifu domir muttasilun mabniun ala as-sukunu fi mahalli raf'in fa'ilun. Mm-mm. Sudah? Sudah dicatat? Oke. Sekarang yang kedua. Yadribunna. Yadribunna dan ini yang dihapuskan. Oke. Jadi ini agak beda dengan yang kita sepakati di awal. Yang kita sepakati di awal adalah ketika fi'il mudhari ketemu sama nun taukid khafifah dan sakilah ataupun nun inas, maka dia menjadi mabni, bukan? Ya, begitu. Tetapi keadaan ini akan berbeda ketika nun taukid itu ketemu sama domir huma, domir hum, domir anti, dan domir hunna. Dia menjadi marfu. Kenapa Ustadz menjadi marfu dan dia gagal untuk menjadi mabni? Sebab ada nun. Sebab ada nun yang menjadi penghalang antara nun taukid dengan fi'il mudhari'nya. Makanya para ulama itu mengingatkan untuk menjadi mabni fi'il mudhari' tersebut, nunnya itu harus bertautan langsung tanpa adanya fasil. Ketika ada fasil atau ada pemisah seperti domir waw, domir alif, domir ya, itu hukum mabninya menjadi batal dan tetap kekal pada kemarfuannya. Saya ulangi lagi, bahwasannya nun hukum asal fi'il mudhari ketika bertemu sama nun taukid khafifah ataupun sakilah dan nun inas itu hukumnya mabni.
Dan kemabniannya itu disyaratkan dengan nun yang disebutkan tadi, nun taukid maupun nun inas, harus bertautan langsung dengan fiil mudhari'nya. Ketika nun taukid khafifah dan sakilah ataupun nun inas ini tidak bertemu langsung dengan fiil mudhari'nya, melainkan ada fasil antara keduanya, antara fiil mudhari' dan nun taukid dan nun inas, seperti dalam kalimat yadribuna, tadribina, yadribani, dan yadribna, yadribuna, tadribina, yaitu, maka dia kemabniannya menjadi batal dan dikekalkan pada kemarfuannya. Ini merupakan syarat dari kemabnian sebuah fiil mudhari. Itu ya, itu catatannya. Soalnya nanti pasti ada pertanyaan. Loh, Ustadz, bukankah kemarin kita sepakati kalau fiil mudhari ketika ketemu sama nun taukid itu jadi mabni, Ustadz? Ya, itu dia menjadi mabni ketika tidak ada fasil, tidak ada penghalang. Kalau ada penghalang, maka dia akan kembali kepada kemarfuannya dan tidak menjadi mabni. Seperti kalimat yadribuna, tadribina, dan yadriban. Oke, sebelum kita lanjut ke i'rab berikutnya, ada pertanyaan yang lain? Oke, sekarang yadribuna atau yadribunna. Sama. Fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi thubutun nuni al mahdhufati litawali thalathai nunatil amthali. Wal, di sini agak beda. Di sini yang agak beda antara yang alif dengan yang tadi. Oke. Nah, kita sebutkan. Wa hudhifatil waw, dan dihapuskan wawnya afan. Kok wawnya dulu sini sebutin? Enggak. Wa hudhifatin nun, kan nun dulu yang dihapuskan. Dan dihapuskan nunnya. Oke. Kok bingung sih? Udah disebutin nunnya. Wa huzifatin nuni, sebutin. Oke, udah. Taib. Wa huzifatil waw, betul. Yuk. Wa huzifatil wawil jamaah, dan dihapuskan waw jamaahnya. Wa huzifatil wawul jamaah. Oke. Lil tiqai sakinain. Lil tiqai as-sakinaini. Wa yabqa ad-dhammatu dalilan alaiha. Fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi thubutun nuni. Ya. Al-mahdhufati litawali thalathi nunatil amsali wa hudhifatil wawil jama'ati lil tiqo isakinaini wa yabqa ad-dhammatu dalilan 'alaiha.
Ini untuk yang yadribunna. Yadribunna. Udah? Yuk, sekarang yang tadribina. Ustadz Afwan, yang Hmm. nunnya Ustadz belum taukidnya. Belum dijelasin di Oh, bawahnya. ya. Ya tambahin aja ya nanti ya, tambahin. Wa nunu nun taukid. Wa nunu nun nun taukid mabni ala sukun mabni alal alif la mahala lahu minal i'rab. Atau gini aja deh, langsung aja deh. Wa nunu nun taukid la mahala lahu minal i'rab. La mahala lahu minal i'rab. Dah, langsung gitu aja. Tambahin. Yang di sebelumnya juga ditambahin juga. Tambahinnya wa nunu nun taukidi la mahala lahu minal i'rab. Mafhum ya? Yang tadi yang yadribani tambahin wa nunu nun taukid la mahala lahu minal i'rab. Afwan Ustadz, itu tadi wahuzifati wawil jamaati laliti sakina ini wa apa itu kepanjangannya? Wasi Wa nunu nun taukidi bukan la Ustadz yang di atasnya. wa huzifatil waw. Wah, gimana? Thubutin Udah nun wahuzifati wawil jamaati la litiko sakina ini terus wa yabqa oh ya. Berarti semuanya mahal ya Ustadz ya? La Hmm. mahala lahu ya. la mahala minal i'rab. Oke. Sekarang yang berikutnya yang tadribina. Tadribina. Jadi ya-nya dihapus menjadi tadribina. Tadribina. Ya-nya dihapus menjadi tadribina. Fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatu rafihi thubutun nuni al mahzufati litawali thalathil amsali wa hudhifatil waw. Wa hudhifatil, kalau tadi waw, di sini wa hudhifatil ya ul mukhatabati lil tiqoi sakinain wa yabqa al kasratu dalilan 'alaiha wa yabqa al kasratu dalilan 'alaiha wa yabqa atau wa tabqa al kasratu dalilan 'alaiha wa nunu nun taukidi la mahala lahu minal i'rab. Ini yang tadribinna. Tadribinna. Baik. Yuk, terakhir. Terakhir. Ini udah ditulis, udah di screenshot. Mbak Wika, Mbak Wahida, Mbak Widya. Udah Ustadz. Oke.
Oke, yuk. Sekarang permasalahan yang panjang. Ini yang panjang sekali. Nah, perhatikan dulu. Kan kita sepakati. Nah, Allah Allah. Yad ribna. Ini untuk domir apa? Punna. Hunna. Punna. Oke, taib. Ketambahan satu nun. Ketambahan dua nun. Oke. Kalau begitu, di sini Mbak Ulan. Mana yang dihapuskan Mbak Ulan? Nun pertama Ustadz. Nun pertama yang dihapuskan. Yakin? Hmm. Yadriban. Yadriban. Ya. Yakin? Iya Ustadz. Oke. Terus Mbak Wahidah yang tadi udah bisa berhasil menjawab. Yadrib. Yadrib nana. Mana yang dihapuskan? Nggak ada kayaknya Ustaz. Nggak ada. Kalau nggak ada gimana solusinya? Bagus pertanyaannya. Bagus jawabannya. Kalau nggak ada, berarti gimana solusinya? Tambahin alif mungkin. Kenapa kau tambahin alif? Apa ya Ustaz? Nggak tahu kalau itu. Oke, sudah benar jawabannya. Oke. Ya, benar tadi jawabannya Mbak Wahida. Betul. Kayaknya Mbak Wahida masih ingat Mbak Wulan. Apa pelajaran yang Pakai alif waktu itu? farikoh Ustadz ya. Ini ya. Apa? Ini pakai alif farikoh itu ya. Iya, betul. Pakai alif farikoh. Gitu. Iya. Jadi, karena tidak ada yang bisa untuk dihapuskan, karena kalau kita menghapuskan nun, nggak ada failnya. Kalau kita hapuskan nun yang kedua dan yang ketiga, gagal dalam mentaukidkan. Lalu solusinya gimana? Solusinya ditambahin alif. Namanya disebut sebagai namanya alif farikoh. Yad rib. Yad rib nan. Nani atau apa? Jawabannya yadrib nani. Pakai kasroh juga. Jadi dia dikasrohkan juga. Gitu. Kalau tadi untuk alamatut tasniyah, kalau di sini dikasrohkan karena dia ketemu dua sukun. Nah, saya masih belum belum ini dapat dari guru, tapi saya masih belum ketemu kenapa kok dikasrohkan. Cuman setahu saya yang saya berhasil catat adalah alasan kenapa disukunkan, dikasrohkan karena dia bertemu dengan dua sukun. Itu saja. Dan sukun dan kasroh itu menjadi harokat yang paling tepat untuk dipilih. Hanya sebatas itu saja alasannya. Jadi yad ribnani. Nah, alifnya ini tadi yang seperti Mbak Wulan bilang namanya alif farikoh. Ada yang mengatakan juga alif tafriqoh. Alif yang tadi di yadribani tadi itu disebut sebagai namanya alif fa'il. Kalau yang ini yadribnani itu disebut sebagai namanya alif farikoh. Nah, makanya ada satu goyonan. Ini goyonan tapi jangan diambil hati ya. Kalau kita perhatikan domir-domir perempuan itu pada sulit semua untuk ditasrif. Sulit juga untuk di i'rab.
terutamanya ketika apa namanya ketika di ketemu sama nun taukid khafifah ataupun sakilah. Di pembahasan-pembahasan yang lain juga domir perempuan itu selalu sulit untuk apa namanya untuk ditasrifkan gitu. Nah, makanya tadi saya bilang jangan diambil hati. Makanya kadang para ulama itu bilang begini ke kami untuk guyonan saja. Makanya oleh sebab itu perempuan-perempuan itu sulit untuk dipahami. Gitu. Tapi ingat ya, jangan diambil hati. Ini cuman guyonan. Ini cuman guyonan dari para ulama-ulama dulu. Jadi nanti kalau misalkan belajar gitu ya, terus ustadznya bilang, wah ini makanya inilah kenapa kok perempuan itu sulit untuk dipahami. Karena domirnya pun juga sulit untuk dipahami. Itu guyonan, guyonan saja, sebatas guyonan saja. Jangan diambil hati. Gitu, gitu ya. Nah, yuk, sampai sejauh ini. Tafadhol kalau ada diskusi dan ada pertanyaan. Oke. Nah, i'rabnya gimana Ustadz? I'rabnya gini. I'rabnya nih, ya. Ya. I'rabnya adalah kalau tadi i'rabnya adalah eh, marfu, tapi kalau ini i'rabnya adalah mabni. Kenapa? Sebab dia ketemu sama nun. Oke. Oke. Jadi ini adalah fi'lun mudhari'un mabniyun mabniyun ala sukun. Oke, mabniun ala sukun. Oke, wanun domir muttasil mabniun ala fathi fi mahalli raf'in fa'ilun fa'ilun. Oke, wal alif harfu tafriq harfu tafriq wan nunu nun taukid la mahalalahu minal i'rob. Dah, itu i'robnya. Hmm. Ada yang nggak dipahami? Fi'lun mudhari'un mabniun ala sukun.
Wa nunu domir muttasilun mabniun al fathi fi mahali rafin fa'ilun. Wal alifu tafriqah wa nun taukidi la mahal lahu minal i'rab. Wa kusira, kalau ditanyain kenapa dikasrahkan? Wa kusira lil tiko wisakinain. Itu aja. Dia dikasrahkan karena ketemu dengan dua sukun. Nah, yuk sampai sejauh ini. Ada pertanyaan atau ada diskusi? Silakan. Ya, insya Allah ini terakhir kok. Udah selesai habis ini. Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan. Yuk. Kalau nggak ada pertanyaan adalah kita ke permasalahan yang kemarin lagi. Apa itu, Ustadz? Gimana kalau misalkan isim fiil-fiil yang tadi kita sebutkan tadi itu mereka semua ketemu sama lan atau ketemu sama lam. Misalnya tadi yad rib yad ribunna atau tadi lan tad ribinna. Oke. Atau tadi lam atau lan yad ribnani. Atau tadi lam atau lan yad ribani. Nah, itu gimana coba? Tadi kita sudah tahu mereka semua itu fi'lun mudhari'un marfu'un. Nah, gimana kalau misalkan fi'il-fi'il tadi itu ketemu sama lan atau sama lan? Apakah bakalan sama atau tidak? Nah, ini jadi pertanyaan. I'rabnya seperti apa? Kalau lam atau lan yadribunna, lam atau lan tadribinna, lan sama lam yadribnani, sama lam atau lan yadribani. Hmm. Ada yang bisa jawab nggak? Coba Mulan, coba bisa jawab nggak? Mbak Wahidah nggak bisa masuk, katanya sinyalnya. Yuk, jawab nggak? Silahkan kalau bisa jawab. Kan kalau bukan ada nun taukid kan ada hadfun nun ya Ustaz ya. Oke. Kalau nun taukid, kalau ada nun taukid belum ini. Kayaknya tetap ya. Oke, kayaknya tetap. Yang berubah apanya kalau gitu? Yang berubahnya. Mm-mm. Yang berubahnya tadi Ustadz yang dia itu kalau yang normal gitu nggak ada nun taukidnya dihapus nun ya Ustadz. Dihapus nun. Mm-mm. Berarti i'rabnya gini. Fi'lun mudhari'un majzumun gitu. Mabniun lah Ustadz kalau ini. Kalau yang Ya nggak sih? yadribuna, gini. Pertanyaannya lagi ya. Kan yadribuna tadi udah kita i'rab. Oke. Ya. Terus permasalahannya kalau dia ketemu sama lam atau sama lan, apa yang bakal terjadi sama dia? Adakah perubahan?
Mabni Ustadz ya, tetap kan? Yakin? Lupa Ustadz. Oke, Mbak Wika. Kemarin Ustaz bilang tetap, cuman i'rabnya yang berubah gitu. Gimana, Bu? Kemarin Ustaz bilang kalau nggak salah dia tetap mabni tapi i'rabnya berubah gitu. Betul. Heeh. Kalau begitu, irobnya gimana, Bu Rani? Belum tahu Ustaz. Belum tahu. Oke. Oke. Jawabannya adalah yang kemarin. Jadi jawabannya fi'lun mudhari'un. Kalau dia lan berarti mansubun atau au majzumun. Kalau dia lam. Wa alamatu jazmihi au wa alamatu nasbihi au jazmihi. Lagi-lagi ini tergantung. Wa alamatu nasbihi au jazmihi hadfu an-nuni. Jadi tadi kan ini kan subutun nun. Kalau ini hazfun nun. Udah, selesai. Sampai situ aja. Gitu. Terus, kan lan yadribunna, lan tadribinna, lan yadribnani, lan yadribani. I'rab seperti i'rab yang tadi. Hanya di awal saja yang beda. Fi'lun mudhari'un mansubun au majzumun wa alamatun nasbihi au jazmihi hazfun nuni. Terus dikatakan wa apa? Wal waw jamaah ya. Ini saya kena. Kalau misalkan yadribuna kan berarti wawul jamaah au. Ini kan ya mukhatabah au yaul mukhatabah au apalagi nih ya udah untuk yang dua ini dulu. Waw jamaah awiliyal mukhatabah mahzufatun. Oke. Litawali lil tiqoi sakinain. Lil tiqoi asakinaini. Wal dhammatu awil kasratu dalilan alaiha. Terus yang terakhir wanunu nun taukidi la mahalalahu minal i'rob. Nah, ini i'robnya kurang lebih. Nah, untuk yang yadribnani sama yadribani kita kekal kita tangguhkan di besok aja ya. Untuk sementara ini dulu aja. Kebetulan saya ada setelah ini ada agenda lain. Jadi saya cukupkan dulu sampai sini dulu. Ini masalah tentang ketika yadribunna dan tadribinna kemasukan lam sama lam. I'rabnya adalah fi'lun mudhari'un mansubun ketika ketemu sama lan dan ketika ketemu sama lam berarti majzumun wa alamatu jazmihi au nasbihi hazfun nuni wal wawu jamaah awil ya ilmu khotobah au ya ilmu khotobah. Oke, mahzufatun lil tiqoi sakinain wat dhammatu awil kasratu dalilan 'alaiha wan nunu nunun taukidin la mahalla lahu minal i'rab. Ini adalah cara kita mengi'rab ketika lan sama lam ketemu.
Ustaz, afwan Ustaz. Mm-mm. Berarti yang tadi yang dihapus itu yang nun pertama kan Ustaz? Ya, Maksudnya. nun pertama, nun pertama. Baik Ustaz. Mm-mm. Jatuhnya sebenarnya sama aja, cuman bedanya apa namanya? Bedanya cuman di cara mengirobnya aja. Insya Allah yang yadribenani dan dengan yadribani di pertemuan berikutnya. Biiznillah ta'ala. Ya, silahkan kalau ada lagi pertanyaan yang lain. Diulang-ulang terus ya, sampai benar-benar itqon. Ini pembahasan yang paling panjang dalam bab fi'il mudhari. Kalau sudah udah tahu dasarnya, insya Allah di kitab-kitab yang lebih tinggi itu nggak akan pernah kesulitan lagi. Karena yang sulit ini sudah diatasi. Insya Allah saya jamin biiznillahi ta'ala nggak akan kesulitan lagi setelah ini ketika ketemu sama nun taukid khafifah dan sakilah. Karena biasanya apa namanya kalau di ujian itu yang diuji itu ketika ketemu fiil nun taukid khafifah dan sakilah ketika domirnya ketika ketemu sama 5 domir. Domir huma, domir hum, domir hunna, domir antuma, sama domir huma dan domir hunna. Itu biasanya jadi soal di apa namanya kalau di ada latihan dan ujian. Ujian dari sisi nahwunya. Taib. Ada nggak pertanyaan lagi atau diskusi? Oke. Berarti tetap ya Ustadz ya ini ya. Tetap beda di i'rabnya aja. Oke. Bu Endah. Oke, pertama gitu dulu ya. Karena kita 19 hari lagi 18 hari lagi kurang lebih mau Ramadan. Ramadan mau tetap jalan atau tidak? Jalan aja Ustadz. Jalan. Kalau saya mah jalan aja. Mumpung sore ya. Ya Oke. Ustadz sore, lagian di sini belum berbuka jam segini. Iya, taib. Oke. Terus Ustadz yang tambahan itu jadi malam apa jadinya? Iya. Kita minta keredoan Bu Endah dulu karena semuanya sepakat kecuali Bu Endah. Gimana Bu Endah? Kira-kira bisa nggak jadwalnya dikosongin untuk kita bisa Selasa malam? Minta keredoan beliau dulu nih. Kalau Jumat malam gimana Ustaz? Jumat malam saya nggak bisa Bu. Saya Jumat itu saya dari pagi agendanya sampai malam. Jadi nggak bisa saya. Di sini agenda saya di sini. Jadi Selasa Bu. Ya sudah gini aja deh. Nanti Bu Endah coba apa namanya dikompromikan dulu ya. Kebetulan semuanya teman-teman sepakat bisa hari Selasa. Nah, dari teman-teman yang datang hari ini hanya Bu Endah saja yang belum, yang nggak bisa hari Selasa gitu. Nah, nanti saya minta keredoannya Ibu, semoga bisa dikosongkan untuk kita jadi tambahan hari Selasa itu, Selasa malam. Gitu ya Bu ya. Bu Rani Jadi bisa seminggu. nggak? Gimana Bu Endah? Bu Rani bisa nggak Ustaz? Bu Rani bisa. Bu Rani bisa kan Bu ya? Hari Selasa malam tuh. Sebenarnya Ustadz itu ada jadwal dengan Hodimus Sunnah, tapi itu gitu. sih nggak wajib datangnya, bisa Taib. lagi nanti di videonya gitu aja. Oke, taib. Ya sudah, gini deh. Saya minta gini deh, pilih sajalah yang menjadi prioritas gitu aja deh. Saya nggak berani menabrak-nabrakan dua kebaikan gitu. Sekiranya nanti yang menjadi prioritas yang mana, silahkan saja dulu. Semoga bisa diatur. Gitu. Kebetulan berarti Ya, ada berani. Ustaz. Atau simak
menyimak rekaman aja, Ustaz. Iya sudah kalau gitu, ya sudah. Kalau gitu ya sudah Insya Allah Selasa kita akan mulai. Selasa pekan depan ya. Selasa besok ini ya kita mulai ya. Insya Allah. Apa? Dan untuk Mbak Widya sebelumnya kalau mau setoran jurumnya silakan ya datang lebih awal dari teman-teman yang lain. Oke? Baik, Ustaz. Baik. Atau enggak nanti diakhirkan saja kalau mau setorannya setelah kita majelis. Ya. Udah, itu aja. Ustaz, ini berarti pertemuannya 2 kali, Ustaz, Insya Allah. seminggunya. Insya Allah. Pertemuannya 2 kali, insya Allah. Mulainya Selasa besok ya, Ustaz. Iya. Gimana, Mbak Wahida? Betul, Bu? Mulainya Selasa besok. Iya. Kalau dimulai Selasa itu jam berapa Ustaz mulainya? Jam 8 bisa. Sampai jam? Sampai 1,5 jam. Kayak biasanya. Kayak kita hari ini. 1,5 jam. Kayak kita hari ini. Pas puasa juga 2 kali, Ustaz ya? Apanya? Puasa. Ini tetap 2 kali. Pas puasa libur. Siap. Puasa libur. Nanti pas puasa seminggu sekali. Nanti selesai Ramadan baru kita 2 kali lagi. Gitu, Bu ya. Mbak. Ya, Ustaz. Oke, baik. Ada lagi yang lain? Ya. Jangan lupa diperbekali hari-hari ini Sya'ban ini dengan fikih puasa, di murojaah lagi yang kemarin-kemarin sudah dipelajari tentang fikih puasanya, karena amal yang tidak ada ilmunya tidak akan pernah diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita berdagang nggak tahu ilmunya, nggak berkah dagangan kita. Karena nggak ada ilmunya. Kita menjadi guru kalau nggak ada ilmunya, ya juga nggak ada berkahnya. Kenapa? Karena kita nggak tahu ilmunya. Semuanya harus dibekali ilmu. Itu dulu ya, supaya mendapatkan pahala di sisi Allah dan dihitung sebagai ibadah di sisinya. Dan belajarlah terus, sehingga setiap amal yang kita lakukan itu berbuah ibadah, insya Allah. Itu aja dari saya. Barakallahu li wa lakum. Kurang lebihnya mohon maaf dan perlu saya mohon ampun. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.